Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Satya Nugraha, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NBI 1151800-135. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi variabel penelitian di mata kuliah metode penelitian sosial. Yang pertama, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian variabel terlebih dahulu. Pengertian variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya. Yang selanjutnya, variabel juga menurut para ahli. Pengertian variabel menurut para ahli adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Bisa dicontohkan dengan berat badan, warna, volume penjualan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, variabel dan konstruk. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi dari berbagai macam nilai. Variabel tidak merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel juga dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Konstruk sendiri terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati selanjutnya untuk keperluan penelitian yang diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Jenis hubungan variabel. Jenis hubungan variabel sendiri, yang pertama juga ada simetri. Simetri terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Yang kedua ada asimetri. Hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi dan yang lainnya dipengaruhi. Yang ketiga ada resiprok. Hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Variabel bisa dilihat dari fungsinya. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Kita akan membahas yang pertama dulu, variabel independen. Variabel independen bisa dikatakan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala diobservasi. Yang kedua, kita bahas variabel dependen. Variabel dependen diartikan variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Tipe variabel penelitian. Kita akan membahas tipe variabel penelitian. Dilihat dari yang pertama fungsi variabel, yang kedua dilihat dari skala nilai variabel, yang ketiga perlakuan terhadap variabel. Itu variabel yang dilihat dari fungsinya. Dilihat dari variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, variabel yang dinilai dari skala nilainya. Variabel kontinu yaitu variabel yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu, misal tinggi atau sedang, 1 sampai dengan. Variabel yang kedua adalah variabel kategoris, yaitu variabel yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu.
Sekarang variabel dilihat dari perlakuannya. Variabel dilihat dari perlakuannya. Yang pertama ada variabel aktif, yaitu variabel-variabel yang dimanipulasi untuk penelitian eksperimen. Yang kedua ada variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset. Contoh inteligensi, bisa sikap, dan lain-lain. Nah, ini pengukuran variabel. Sekarang pengukuran variabel. Pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam penelitian. Tujuan pengukuran variabel tersendiri ini baru pada tahap menjawab pertanyaan, bagaimana cara untuk mengukur variabel tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan lanjutan, apa yang diukur atau bagaimana cara mengubah konsep dan apa alat ukurnya. Sekarang kita akan membahas tentang definisi operasional. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Nah, cara menjelaskannya dengan cara tertentu yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Ini kita akan membahas jenis-jenis variabel. Sifat variabel. Sifat variabel bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada jenis variabel dinamis. Variabel dinamis, pengertian variabel dinamis yang pertama yaitu suatu variabel yang bisa diubah naik keadaan maupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan manipulasi atau merubah sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan seperti yang dicontohkan prestasi belajar, motivasi belajar, bisa kinerja pegawai, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jenis variabel statis. Variabel statis adalah variabel yang mempunyai sifat yang tetap tidak dapat diubah baik keberadaan maupun karakteristiknya. Dalam kondisi normal sifat-sifat tersebut sulit untuk diubah. Contoh dari variabel statis sendiri seperti status sosial, ekonomi, tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang selanjutnya tips skala pengukur. Ada sekitar 4 tingkatan dalam variabel, yaitu nominal, interval, dan rasio. Yang pertama kita akan bahas tentang variabel nominal. Variabel nominal sendiri adalah variabel yang hanya bisa dikelompokkan terpisah secara kategori dan diskrit. Variabel nominal bisa disebut juga dengan variabel diskrit dilihat dari namanya nominal atau nomi, mempunyai arti nama. Hal ini menunjukkan bahwa tanda atau label hanya digunakan untuk membedakan antar variabel. Yang kedua adalah variabel ordinal. Variabel ordinal yaitu variabel yang memiliki variasi perbedaan tingkatan urutan namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Pada urutan ini tergambar adanya gradasi atau sebuah lingkaran, namun itu semua tidak bisa diketahui secara pasti. Yang ketiga ada variabel interval. Berbeda lagi dengan variabel yang saya telah sebutkan tadi. Ini ada variabel interval. Skala variabel jenis ini dapat dibedakan bertingkat dan memiliki jarak yang sama.
dari satuan hasil pengukuran. Namun kesamaan tersebut sebetulnya tidak bisa dibandingkan dan tidak mutlak. Itu variabel interval. Yang keempat ada variabel rasio. Variabel rasio variabelnya memiliki skor dan bisa dipetakan, diurutkan, dan adanya persamaan jarak perbedaan yang dapat dibandingkan. Mungkin itu materi variabel penelitian secara singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih telah melihat secara singkat tentang penjelasan materi tersebut.